Dan ketika ditangkap, David ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia ya udah nih Pak, tangkap aja saya, katanya. Hai Sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Putri Berliana. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu kasus pembunuhan dari Amerika Serikat yang dilakukan oleh remaja 16 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share di media sosial kalian. David Brom lahir pada tanggal 3 Oktober 1971, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bernard dan Paul. David Brom ini juga mempunyai seorang kakak yang bernama Joe Brom, dan mempunyai dua orang adik yang bernama Diana dan Richard. Pembunuhan ini terjadi ketika adanya pertengkaran antara David dan ayahnya mengenai David yang membeli kaset musik yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh keluarga Brom. Kejadian naas ini berawal pada tanggal 18 Februari 1988 antara pukul setengah 2 pagi sampai 3 pagi. David naik ke kamar orang tuanya setelah ia dan ayahnya bertengkar hebat mengenai kaset DVD yang telah dibeli David ini. Pada jam setengah 12 malam, David ini datang ke kamar kedua orang tuanya dengan membawa sebuah kapak, dan dia langsung masuk ke kamar orang tuanya. David membunuh ayahnya terlebih dahulu. Ketika setelah membunuh ayahnya, ia langsung membunuh ibunya dengan membelah kepala ibunya. Dan setelah itu, dia juga membunuh kedua adiknya, yaitu Diana dan Richard. Setelah aksi pembunuhan ini, David meletakkan semua mayat anggota keluarganya di lantai 2 rumahnya, dan dia meletakkan barang bukti yaitu sebuah kapang itu di tangga di dekat gudang. Kejadian ini diketahui ketika desus bahwa David ini telah membunuh keluarganya menyebar di sekolah. Nah, kenapa bisa menyebar? Karena ketika David ini udah membunuh keluarganya itu pada jam kisaran setengah 2 pagi sampai 3 pagi ini, kan paginya dia sekolah. Nah, dengan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, dia datang ke sekolah seperti biasa aja, dan dia menceritakan kepada teman sebangkunya bahwa dia telah membunuh seluruh anggota keluarganya kepada teman sebangku ini. Nah, karena hal itu dari mulut ke mulut jadinya terdengar kan, menyebarlah ke seluruh sekolah dan terdengarlah di telinga guru bahwa David ini telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Nah, karena kejadian tersebut, guru di sekolah ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Dari hasil investigasi polisi, bahwa David ini telah memukul seluruh anggota keluarganya ini dengan kapak yang telah ia letakkan di tangga dekat gudang sebanyak 56 kali pukulan. Pada pukul setengah 6 sore, dua orang polisi, yaitu Michael dan Kevin, mendapatkan perintah dari atasan mereka untuk mendatangi rumah David Brom terkait dengan laporan yang diterima dari pihak berwajib dari sekolah David. Nah, sebelum pukul 6 sore, kedua polisi ini telah sampai di rumah David Brom. Pada saat mereka sampai di rumah David, terlihat bahwa pintu dari rumah David tertutup dan tidak terkunci. Nah, kedua polisi ini langsung masuk ke dalam rumah David. Udah masuk nih kan ke rumah David. David, kata polisi. Tapi nggak ada jawaban sampai mereka mencari David di lantai 2 dan mereka menemukan mayat ayah David, ibu David, dan kedua adik David dengan kondisi masih menggunakan baju tidur. Menurut hasil investigasi, mayat-mayat tersebut telah meninggal lebih kurang selama 12 jam. Pada malam harinya, kakak dari David, yaitu Joe Brom,
Ketika ia sedang bekerja, ia lalu mendapat laporan bahwa keempat anggota keluarganya tersebut telah meninggal dunia dengan cara dibunuh. Di hari yang sama, polisi juga mendapatkan laporan bahwa seorang guru melihat David sedang belanja di pusat perbelanjaan di lingkungan sekitar rumahnya David. Pada pukul 11 malam, polisi menemukan mobil van keluarga Brom di kisaran rumah sakit, dan pada malam itu juga polisi tetap melakukan pencarian terhadap David berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari warga sekitar. Menurut warga, David ini selalu menghabiskan waktu makan malam di lorong-lorong daerah industri Manchester. Dan keesokan harinya, polisi mendapatkan laporan dari seorang warga, dan warga ini mengatakan bahwa dia melihat David sedang menggunakan telepon umum di sebuah kantor pos di Valley Heights. Nah, polisi langsung kan menuju ke kantor pos ini. Nah, di sana David berhasil ditangkap oleh polisi. Dan ketika ditangkap, David ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia, ya udah nih Pak, tangkap aja saya. Mungkin kayak gitu. 2 hari setelah David tertangkap, pemakaman keluarga David Brom dilakukan di gereja Katolik Park Christie. Acara pemakaman tersebut dihadiri sekitar 1.200 orang. Kemudian anggota dari keluarga David ini dimakamkan di pemakaman Calvary. Dan pada hari yang sama David juga didakwa. Namun ketika David didakwa, David sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan dan kekhawatiran. David ini terlihat santai banget, padahal dia tuh udah didakwa 4 kasus pembunuhan tingkat pertama loh sana. Tapi dia ini santai banget. Heran aku. Dan dia juga didakwa dengan 8 tuduhan tingkat kedua, di mana setiap tuduhan ini mengandung berbagai tingkat, praduga atau niat. Dan David ini sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan dan pembelaan terhadap dirinya. Dia cuma diem aja, tenang aja, slow, santai, badai. Seorang jaksa yang bernama Raymond meminta agar David ini menjalani pemeriksaan kejiwaan dan ditahan di bawah pengawasan selama 24 jam. Dan dari hasil investigasi ini sana, diketahui bahwa David ini 2 kali melakukan percobaan bunuh diri, tepatnya pada bulan Juni dan bulan September pada tahun 1987. Dan dari hasil evaluasi, diketahui bahwa David ini mengalami depresi progresif yang ia sudah pendam selama beberapa tahun. Pada tanggal 7 Maret 1988, Pos Bulletin mengumumkan bahwa proses investigasi pembunuhan ini telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan proses pengadilan. Akan tetapi pada saat proses pengadilan, pengacara, hakim, dan maupun jaksa mengalami kendala di mana apakah David ini akan diadili sebagai seorang remaja yang melakukan pembunuhan atau sebagai seorang dewasa yang melakukan pembunuhan. Dan jaksa menegaskan bahwa David ini akan tetap diadili selayaknya sebagai seorang dewasa yang melakukan pembunuhan. Pada tanggal 11 Maret 1988, David dipindahkan dari penjara Kabupaten Olmsted ke Red Wing agar David mendapatkan fasilitas sesuai fasilitas remaja seusianya. Dan pada tanggal 16 Oktober 1989, David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah guys, itu dia kisah dari David Brom yang telah sangat tega membunuh seluruh anggota keluarganya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you!